Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri, bosnya di channel Bawang Merah Nganjuk. Kali ini kita akan membuat video tentang bibit ya, bibit tanaman, baik tanaman buah maupun tanaman daun. Di daerah Nganjuk ini ternyata tidak hanya terkenal oleh bawang merahnya ya bos. Di Nganjuk bagian timur itu ternyata ada sentra pembibitan tanaman ya, terutama di Desa Njuwet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Itu terletak di timur Nganjuk, paling timur sendiri, timur sebelah selatan ya, berarti pojokan sebelahnya Sungai Brantas. Itu di beberapa desa di sana itu menjadi pusat pembibitan tanaman, baik itu tanaman buah maupun tanaman bunga. Banyak sekali pembibitan yang ada di sini, macam-macamnya, mulai dari buah-buahan sampai dengan tanaman-tanaman, daun-daunannya itu hampir ada semua ya bos ya. Salah satunya ini untuk tanaman tabebuya ya. Itu tabebuya itu biasanya orang-orang mengenalnya dengan bunga risma itu loh, yang seperti bunga sakura. Nah itu. Lalu ada juga tanaman indigo vera, itu untuk daun-daunan ya, daun-daunan untuk penggemukan sapi ataupun kambing. Nah itu dengan mengkonsumsi daun-daunan indigo vera itu hewan-hewan ternak bisa cepat gemuknya. Lalu ada juga daun-daunan seperti daun salam, daun kenigir, dan lain-lain. Ada juga petai juga tersedia di sini. Itu untuk daun-daunan dan tanaman ya. Lalu ada buah-buahan seperti buah nangka, buah alpukat, buah jambu, buah durian, pisang Cavendish ya. Lalu buah anggur. Itu tersedia di sini di Desa Njuwet. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang bibit buah alpukat. Buah alpukat yang ada di sini di Desa Njuwet ini banyak macamnya ya, seperti alpukat mentega, alpukat wina, alpukat kendil, alpukat khas, alpukat miki, dan lain-lain. Itu ada di sini. Alpukat aligator juga ada. Kita bahas satu persatu ya tentang jenis-jenis alpukat. Yang pertama alpukat miki. Tanaman alpukat miki ini biasanya itu lebih subur bila hidup di dataran rendah. Buahnya pun sudah bisa dipanen pada saat usia 3-4 tahun. Jadi jenengan bisa hemat waktu ya, umur 3-4 tahun itu sudah bisa dipanen. Hebatnya lagi, tanaman ini akan berbuah sepanjang tahun, sehingga bisa mendapatkan alpukat miki ini dengan lebih mudah ya bos ya. Untuk ukuran alpukat miki ini ya, kulitnya sangat tebal ya, terus ukurannya kecil, tidak seperti alpukat yang lain yang besar-besar. Untuk daging buahnya itu berwarna kuning, teksturnya padat, dan rasanya sedikit manis. Bobotnya berkisar antara 300 sampai dengan 600 gram per buahnya. Lalu ada alpukat mentega. Untuk alpukat mentega ini dagingnya padat ya, padat, kenyal, dan tidak berair. Alpukat ini paling populer ya di kalangan pecinta tanaman buah. Warna dagingnya kuning kehijauan dan bersih layaknya mentega. Satu buah alpukat mentega biasanya bobotnya itu antara 500 sampai dengan 600 gram.
buah alpukat mentega ini juga mengandung nutrisi ya. Nutrisinya bagus banget. Dalam setiap buahnya itu terdapat protein 1,37% dan lemaknya 7,58%. Alpukat inilah yang sering dijadikan bahan makan sehat oleh kebanyakan orang. Lalu untuk selanjutnya jenis alpukat wina. Jenis alpukat yang satu ini punya rasa yang gurih dan manis. Bentuknya besar ya bos ya, besar. Biasanya itu satu buah itu bisa 1,3 sampai 1,8 kilo. Buahnya padat, lalu banyak dagingnya. Alpukat ini dapat bertahan hingga 15 hari setelah dipetik. Jadi tahan lama, tidak mudah busuk buahnya. Untuk masa panen ini di usia 4 sampai dengan 5 tahun ya. Dan tiap tahunnya itu akan panen terus. Pohonnya ini punya produktivitas tinggi saat panen karena mampu menghasilkan 100 kilo buah alpukat per pohonnya. Jadi sangat banyak sekali satu pohon. Lalu ada alpukat kendil. Alpukat kendil ini asalnya dari persilangan ya, persilangan tumbuhan alpukat kendal dan alpukat gunung pati. Ukurannya itu ya lumayan besar lah, rata-rata bobotnya itu 1,5 sampai 2 kilo per buahnya itu. Dagingnya juga mempunyai tekstur lembut ya dan rasanya manis. Lalu ada alpukat khas. Alpukat khas ini bentuknya itu bentuk luarnya itu bertekstur kasar, warnanya coklat hitam ya saat kalau sudah matang buahnya. Bentuknya itu lebih bulat dengan warna daging kuning cerah di dalamnya. Rasa alpukat khas ini paling enak kalau menurut saya itu dibandingkan jenis alpukat lainnya. Dagingnya manis dan pulen. Cuman karena rasanya manis dan enak itu makanya harganya mahal gitu. Lalu yang terakhir ya, jenis tanaman alpukat aligator. Tanaman ini sangat populer ya di kalangan pecinta buah alpukat karena budidayanya yang tidak susah. Kalau Anda berada di dataran rendah, ini alpukat aligator ini sangat cocok ditanam di dataran rendah. Semua pembibitan di sini menggunakan teknik sambung pucuk ya. Sambung pucuk ini dilakukan dengan cara menggabungkan batang atas dan batang bawah. Batang bawahnya ini diharapkan menjadi batang yang tahan terhadap patogen tanah dan kokoh. Sedangkan batang atasnya merupakan bagian yang memiliki karakter produksi yang diinginkan. Sehingga nanti kalau berbuah, buahnya lebat, banyak, dan tanamannya itu kokoh, tidak mudah roboh atau ambruk. Batang bawah ini biasanya menggunakan tanaman yang berasal dari biji sehingga memiliki perakaran yang kuat dan kokoh. Perpaduan dari bagian tanaman yang disatukan tersebut diharapkan nanti akan menghasilkan tanaman jenis baru dengan sifat genetis yang memiliki keunggulan, yaitu kokoh, perakaran kuat, cepat berbuah, produktif, tahan penyakit, dan mutu buah baik sesuai dengan sifat genetik induknya. Ya, barangkali itu saja dulu ya video tentang bibit-bibit tanaman dan bibit buah. Ini baru pembahasan tentang alpukat ya, masih banyak sekali bibit-bibit yang ada di sini. Silakan memberikan komentar bibit apa yang mau direview. Insya Allah akan kami review lebih mendalam lagi. Kalau Anda tertarik dengan konten ini, silakan subscribe ya, dan like juga agar nanti ada video-video lain tentang bibit tanaman dan tanaman buah.
Mungkin itu saja dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.